Ibu Katrina Denelo, SSMSI. Tidak kedengaran? Tidak kedengaran. Mana suaranya? Oh, tidak ada suara. Tidak ada suara, tidak ada. Halo. Sudah. Oke. Terima kasih yang saya hormati. Saya ulangi Ibu Penguji Bu Katrina Denelo SSMSI. Terima kasih Bu sudah bersama-sama kita. Ya, waktu yang kesempatan ya, pada acara ini dan juga kepada Ibu Elvin ya. Ibu Elvin ya. Syariati SE. Ya. Tentunya selaku mentornya Pak Makmur. Ya. Selama ini sebagai kapasitas Kasubag Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Kasih Bu ya sekali lagi sudah memberikan waktu pada kesempatan ini dan juga kepada Ibu Evaluator Ibu Nismat SAP yang sudah bersama-sama kita menyiapkan room kita sehingga kita bisa melaksanakan rancangan ini. Dan lebih khusus lagi kita dihadiri oleh Pak Frandi BKPSDM yang memantau langsung pelaksanaan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikan kesempatan kepada Makmur untuk menyampaikan rancangannya kurang dari 10 menit. Karena batasnya 10 menit. Kalau 3 kemarin saya lihat sudah di bawah 10 menit. Baik, saya persilakan Pak Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Katrina Denelo SSMSI selaku penguji, Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach, Ibu Elvin Syariati SE sebagai mentor, dan Ibu Niswati Sabaringgi SAP sebagai host pada seminar hari ini. Adapun judul rancangan aktualisasi, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, nama saya Makmur Saputra Karima SIP, Jabatan Auditor Kepegawaian Pertama, Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi administrasi surat tugas berbasis digital pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah kendala yang sering dialami dalam penyusunan pelaksanaan tugas pengawasan adalah seringkali terjadi tumpang tindih penugasan pada APIP. Hal ini disebabkan kondisi saat ini di Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong, jumlah tenaga APIP masih kurang, sehingga pada beberapa penugasan jika tidak dikontrol akan terjadi tumpang tindih dan akan menyebabkan kerugian pada perhitungan angka kredit dan SPPD pegawai yang bersangkutan. Diharapkan dengan gagasan yang ada pada rancangan aktualisasi ini, dapat memberikan inovasi pada administrasi surat tugas sehingga jadwal penugasan dapat terkontrol. Tujuan aktualisasi: mengoptimalkan dalam administrasi penyusunan surat tugas agar tidak terjadi penugasan yang tumpang tindih. 2. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi: 1. Bagi pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Bagi Inspektorat Daerah, dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan. Bagi rekan kerja, dapat mempermudah dalam penyusunan penugasan APIP dan dapat dengan mudah mengakses arsip surat tugas. Bagi calon PNS, penerapan aktualisasi ini dapat menjadi pengalaman belajar untuk mengemban tanggung jawab sebagai abdi negara. Dalam analisa isu, saya menggunakan metode APKL dan mendapatkan 3 isu yang akan dilanjutkan dengan metode tapisan isu. Dalam metode tapisan isu, saya menggunakan metode USG dan mendapatkan 1 isu prioritas, yaitu belum optimalnya administrasi surat tugas secara digital. Berikut merupakan identifikasi penyebab masalah. Yang pertama, banyaknya permintaan audit atau review dari OPD.
2. Kurangnya kerjasama dan komunikasi antar APIP. 3. Kurangnya staf yang paham dalam mengoperasikan software komputer. 4. Kecenderungan untuk memilih APIP yang sudah sering turun penugasan. 5. Kurangnya inovasi dari staf untuk memanfaatkan teknologi. 6. Pimpinan yang tidak mengetahui APIP yang belum turun penugasan. 7. Masih kurangnya perangkat komputer dan pendukungnya di Subak Kepegawaian Umum. Serta penyebab yang terakhir adalah belum jelasnya tentang alur pembuatan surat tugas. Berikut 4 gagasan. Yang pertama, membuat pelatihan mandiri dengan melibatkan seluruh lingkungan APIP untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik. 2. Membuat pengadministrasian surat tugas agar dapat diakses secara digital. 3. Membuat telahan staf untuk melakukan pengadaan komputer dan perangkatnya. 4. Membuat juknis atau SOP yang mengatur jadwal penugasan APIP. Kemudian dari keempat gagasan, saya mendapatkan satu gagasan utama, yaitu membuat pengadministrasian surat tugas agar dapat diakses secara digital. Rencana kegiatan yang pertama adalah membuat kalender pengawasan. 2. Mengarsipkan surat permintaan audit, review, dan surat penugasan di komputer dan cloud. 3. Mengajarkan tentang cara mengoperasikan software sederhana seperti Microsoft Excel. 4. Menggunakan spreadsheet agar dapat diakses di mana saja. Berikut merupakan jadwal kegiatan saya yang dimulai dari minggu ke-5 di bulan Mei hingga berakhir di minggu ke-4 di bulan Juni. Sekian pemaparan dari saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud atas penyajiannya tentang rancangan aktualisasi. Tentunya kita sudah mendengarkan, namun sebelum itu kita memberikan kesempatan kepada Ibu Elvin Syariat selaku mentor bahkan atasan langsungnya, tentu dalam bentuk berupa dukungan maupun penguatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Mahmud. Silakan Bu Elvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Penguji Ibu Katrin Nelo Esos MSI, yang terhormat Bapak Pembimbing Dr. Andus Abdul Wahab Hermain APT MM, dan yang kami banggakan peserta Makmur Saputra Karma SIP. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu saya sebagai mentor dan juga staf saya Pak Makmur Saputra Karma SIP. Sebagai staf saya di Kepegawaian dan Umum Inspektorat Kabupaten Parigi Mutong. Saya sangat mengapresiasi kepada peserta Makmur Saputra, di mana dia telah memberi judul optimalisasi administrasi surat tugas berbasis digital pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Mutong. Memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini khususnya di kantor Inspektorat Kabupaten Parigi Mutong, di mana banyak permasalahan yang terjadi seperti Pak Saputra sampaikan tadi, Pak, kekurangan pegawai, pengawas maupun auditor yang ada di Inspektorat. Dalam hal ini juga begitu banyak surat audit, surat surat masuk untuk permintaan review dari OPD, sehingga tumpang tindih surat tugas yang kita keluarkan. Itulah yang menjadi permasalahan kami di Inspektorat Kabupaten Parigi Mutong pada beberapa tahun ini, sehingga kami sangat bersyukur. Saya sebagai mentor berterima kasih banyak kepada Bapak Saputra, di mana sudah mengambil judul tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada Ibu Katrin
Nelo MSI yang sudah menjadi penguji dari Bapak Saputra, dan juga Bapak pembimbing Pak Abdul Wahab Harmain APTMM yang ada pada saat ini. Itulah yang menjadi harapan kami, semoga kedepannya lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Ibu Elvin atas dukungannya dan penguatan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Pak Makmur. Saya tadi cuma harap-harap cemas, jangan sampai tidak dapat dukungan. Ini masalah surat tugas ini. Kadang-kala kalau surat tugas jelas, tidak tahu siapa yang buat tugas, orang juga nanti buat tugas tidak dikasih tugas. Ini tentu ada keterbukaan. Ya kadang-kala namanya surat tugas ini kan ya ada terkait dan yang lain. Tentu Ibu Katrina itu lebih tahu, ya penguji kita. Ya, kita berharap ada masukan, ada saran, tentunya juga ada yang ditanyakan, tentu dengan harapan bahwa dalam rangka untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Pak Makmur. Saya baru kali ini ada surat tugas yang sangat terbuka. Demikian Ibu Katrin, saya persilakan Bu untuk kesempatan ini. Silakan Bu penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Wahab. Oh ini Kakanda ini bilang begitu. Padahal yang sangat menguasai inspektorat ini, mantan direktur ini. Siap salah. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Elvin Saryati. Mudah-mudahan saya tidak dilupa bahwa saya pernah tugas di Parigi Motong. Dan pernah diperiksa juga dulu. Tapi tidak ada apa-apa. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Makmur. Berarti Makmur betul ini. Saya tidak lihat badan sih karena tidak berdiri. Tapi dari face ini poco-poco yang dapat lihat. Jadi Makmur betul Pak. Terima kasih. Ya. Biasanya kita kalau orang seperti saya ini gede, naik badan, orang bilang, Ibu Katrin ini sudah makmur betul ya. Nah, makmur ya, Pak Makmur, Saputra, selamat berjumpa. Semangat ya Pak ya. Ini orang inspektorat ini. Saya membaca dari pendahuluan, latar belakang, sampai pada akhir di kegiatan. Saya memberi apresiasi cukup bagus, Pak Makmur. Kiranya ini benar-benar bisa terwujud ya dan terlaksana. Karena merancang gampang. Membuat gampang. Tapi pelaksanaannya dan yang paling utama itu susah adalah mempertahankan. Mempertahankan kegiatan itu atau hal ini bisa terlaksana. Ya. Jadi ingat itu. Merancang, membuat itu gampang. Melaksanakan juga sudah kalau kita sudah laksanakan ya gampang. Tapi mempertahankan untuk bisa dipergunakan seterusnya atau semaksimal mungkin itu agak susah-susah. Ya, gampang-gampang susah. Baik, optimalisasi administrasi surat tugas berbasis digital. Coba walaupun ada tertulis, saya ingin mendengarkan secara langsung kenapa isu ini, kenapa hal ini yang Anda angkat, ya? Mengoptimalkan administrasi surat tugas berbasis digital. Kenapa itu yang diangkat? Baik, Bu. Ya, terima kasih. ini kan pemecahan masalahnya tuh ini tuh pemecahan masalah adalah optimalisasi isu yang diangkat. Kemudian mengapa harus itu? Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menjawab dari pertanyaannya Ibu, pengalaman saya selama 1 tahun bertugas di inspektorat daerah, itu saya sering diminta untuk membuat surat tugas. Dan terkadang ada beberapa auditor ataupun PPUPD, saya sering menemukan nama yang double pada waktu yang sama. Sehingga terkadang saya harus bolak-balik untuk mengkonfirmasi lagi kepada Kasubag, ke sekretaris,
ke Irban agar dilakukan perubahan surat tugas. Terus selanjutnya ini pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya masuk, semuanya itu hanya manual di buku, sehingga jika ada surat tugas ataupun pengarsipan surat tugas yang lama, itu saya harus buka arsip, dan bahkan beberapa arsip surat tugas tahun-tahun lalu, bahkan ada beberapa yang tidak ada. Sehingga saya mengambil isu untuk optimalisasi administrasi secara digital, agar saya ataupun teman-teman yang lain dapat dengan mudah mencarinya, dan bagi Irban, bagi Kasubag ataupun pimpinan, bisa lihat langsung pada spreadsheet yang nanti akan saya buat untuk penjadwalannya. Seperti itu, Bu. Tambahan lagi, Bu. Kekurangan juga pada kekurangan pegawai pada Subag Kepegawaian dan Umum yang paham akan komputer juga menjadi kendala di inspektorat. Sehingga makanya itu saya ada mengambil satu kegiatan untuk mengajarkan kepada satu orang yang untuk paham dalam menggunakan Excel itu, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Berarti harapan akhir dari Pak Makmur adalah lebih mudah mengidentifikasi mana yang sudah pernah bertugas, mana yang supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas itu. Ya, Bu. Lebih mudah lagi diidentifikasi lewat digital, ya. Ya. Karena kalau baru mau cari-cari lewat manual, tentu pasti lebih susah. Nah, itu Ya. besar harapan kita untuk semua OPD itu bisa diterapkan hal ini agar supaya betul-betul surat tugas ini terbuka seperti Pak Wahab tadi. Pak Wahab ini orang mantan inspektor inspektorat di provinsi, tahu tuh? Nah, pasti Ibu Elvin tahu, Pak. Jadi banyak yang saya pelajari dari dia tadi. Oke. Kemudian Pak Makmur ini ada masih ingat dalam penulisan Pak Makmur ada fungsi atau ada tugas kita sebagai ASN dalam mendukung terwujudnya smart government. Nah, bagus kalau masih ingat apa-apa. Kalau saya tidak salah itu ada 3 hal yang kita lakukan. Kemudian ada satu hal yang harusnya itu betul-betul kita harus jangan pernah terabaikan. Silakan. Tentang smart ASN apa smart governance, Bu? Smart fungsi dari ASN dalam mewujudkan atau terwujudnya smart government. Yang saya pahami dalam smart ASN untuk mewujudkan smart governance, selama pembelajaran bahwa ada 4 literasi digital, Ibu, untuk mendukung terwujudnya smart governance. Yang pertama, digital skill, digital culture, digital ethic, sama digital saya lupa satu. Mohon maaf, Bu, saya lupa satu yang terakhir, Bu. Ya. Yang Ibu maksud di sini, ya, itu adalah salah satu ya, alat-alat yang mendukung, ya, pendukung. Tapi kita punya tugas seperti pelayanan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik. Ada satu lagi, coba, siapa masih ingat? Ini Perekat saya ingat satu bangsa, Bu. Iya. Ya, Bu. Itu yang sering terjadi ketika kita sudah PNS, ya. Siap. Perekat ini penting sekali untuk kita. Jangan sampai ada kata-katanya atasannya kita ke bawah, ya, atau datang kemari bukan datang mempersatukan teman-teman dengan atasan, tetapi kalau boleh atasan dengan bawahan yang lain, teman-teman yang lain tidak ada hubungan yang baik atau terjadi miscommunication atau hal-hal yang kita buat
bukan merekatkan tetapi memisahkan gitu ya. Itu Siap. yang dimaksud dengan bagaimana kita pelaksanaan kebijakan pabrik, kemudian pelayanan pabrik dan adalah berkat. Itu salah satu bagaimana hal-hal atau kedudukan kita sebagai ASN dalam mewujudkan smart government ya. Siap, Bu. Oke. Jangan dilupa smart ASN itu masih ingat di agenda berapa? Di agenda 3. Oke. Itu. Baik, kita masuk di rancangan aktualisasinya. Siap, Bu. Ya. Pertama, tolong rencana kegiatan aktualisasinya itu disatukan dengan tabel. Di atas tabel itu, ini kan terpisah. Coba lihat. Nah, yang sebelum rencana kegiatan mana? Metode gagasan, sesudah metode gagasan, penyebab masalah, rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan ini, Bu. Nah, ya, itu rencananya. Tapi ada penempatan ya. Ini cuma supaya lebih tertib saja seperti siap, yang ya, rencana kegiatan pasti ada unit kerja apa, isu yang diangkat apa, kemudian gagasan pemecahan isu, tidak dipisahkan dengan tabel kayak ini. Oh, baik, Bu. Ini kan, nah ini terpisah, ini terpisah antara tabel ini ya. Ini kan tabel ya. Di atas tabel itu sebenarnya supaya lebih rapi dan lebih efisien kita membaca. Kalau ini, kalau cuma langsung kita baca, ini ada Anda tulis di sebelah. Iya, Bu. Ada di terpisah 2.4. Iya. Ya, 2.4 itu rencana kegiatan aktualisasi itu kita perbaiki supaya dirapikan ya. Baik, Bu. Ya. Kan kita diajar sekarang salah satu ini untuk lebih teliti. Iya, Bu. Jadi tersusun rapi gitu ya. Siap. Oke? Iya. Jangan dipisahkan. Siap, Bu. Tabelnya dengan judulnya gitu ya. Baik, jangan Bu. dipisahkan ya. Memang betul rencana kegiatan aktualisasi, tapi rencana aktualisasi itu ada menempatkan unit kerja di mana, kemudian isu yang diangkat apa, kemudian gagasan pemecahan isu itu apa, baru kita masuk sudah dalam kegiatannya. Kegiatan satu apa gitu ya. Baik, Bu. Nah, ini jangan dipisahkan ya, jangan dipisahkan ya. itu. Ya. Nah, harus disatukan. Oke, itu diperbaiki. Kemudian ini pasti sudah ada sering konsultasi sama Pak Wahab, Pak Coachnya? Selama ini, Bu. Iya, selama di grup WA sama Zoom juga, Ibu. Pembelajaran sinkronus. Nah, kalau tidak konsultasi, soalnya di atas yang coachmu ini mantan inspektorat ini, direktur inspektorat ini dulu ya. Jadi kalau ada yang penulisannya Anda di sini, saya ada satu di sini. Mencatat dan memilah surat permintaan penugasan sesuai dengan wilayah inspektur pembantu ya. Catatan surat, tersedianya catatan surat ya, jangan lupa selalu ada tersedianya di output, tersedianya catatan surat permintaan audit review, selalu ada tersedia. Kemudian dalam nilai dasar keterkaitan substansi mata pelatihan dia cuma akuntabel dan kompeten. Kenapa sampai cuma 2? Supaya kita lebih paham. Akuntabel di sini saya mengambilnya karena untuk transparansi. Karena nanti akan saya catat dan saya kumpulkan datanya di Excel dan selanjutnya saya ke spreadsheet. Dan kompeten karena selama ini surat tugas kan hanya disatukan semua tanpa perlu dipilih-pilih. Makanya saya hanya mengambil 2 itu, Bu. Karena kalau saya ambil buat orientasi pelayanan, terus harmonis, menurut saya masih belum ada, jadi belum masuk ke situ. Ya, maka saya hanya ambil 2, akuntabel dan kompeten.
Baik. Yang penting itu dipahami ya, dipahami hal itu ada kita pahami tentang tahapan kegiatan ya, kita keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan. Jangan yang kita harapkan untuk bisa Pak Makmur atau peserta itu pahami, ada yang cuma asal-asal saja taruh ya. Oh ya, yang penting itu masuk 3-3, yang sebenarnya minimal ada 3. Oh, Tapi baik. ini ya. Kemudian dievaluasi ya, di kegiatan 4 menggunakan spreadsheet agar dapat diakses di mana saja. Jadi ini open ya. Jadi dinilai nilai dasarnya akuntabel kompeten. Kenapa harus bisa itu kita buka? Apa yang kita harapkan? Ada kolaborasi antara, coba. Baik Bu, ini kenapa saya buka? Karena pengalaman saya juga terkadang baik Pak Inspektur, Sekretaris ataupun Irban itu terkadang di luar jam kantor mereka menanyakan tentang surat ataupun siapa saja yang bertugas. Mereka ingin lihat, sehingga ini saya ambil untuk transparansi. Seperti itu Bu. Makanya di sini ada tahapan kegiatannya, merekap jadwal pemeriksaan keseluruhan Irban dan input data jadwal pengawasan ke dalam spreadsheet, seperti itu Bu. Jadi tidak perlu kolaborasi? Kolaborasi, karena di sini saya nilai saya ambil tahapan nilai dasarnya ini hanya misalnya antara apa yang saya buat saya pindahkan ke spreadsheet, seperti itu Bu. Diambil dari mana? Diambilnya dari surat penugasan. Itu yang maksud saya. Siap. Jadi kita pahami bagaimana kolaborasi itu bukan cuma bercakap seperti itu, tetapi kolaborasi itu betul-betul kita kerjasama. Anda memberikan, saya menerima, dan apa yang Anda kerjakan saya juga bisa memantau. Itu baik, salah satu. Baik Bu. Paham? Paham. Tapi maksudnya ini diterima? Diterima Bu. Ya. Saya paham. Begitu ya Pak Wahab dengan Ibu Elvin? Iya. Oke. Artinya itu sedikit pengetahuan dari Pak Wahab bahwa ada beberapa hal yang kita lihat dalam pelaksanaan tugas kita. Memang ini penting sekali, penting. Saya senang dengan apa yang Anda lakukan ini. Senang sekali saya supaya kedepannya itu Smart ASN ini betul-betul terwujud. Kalau kami baru-baru yang kami sudah pensiun, semua dekat-dekat pensiun ini bukan lagi smart ASN ya, tapi saya harapkan Anda yang penerus, generasi penerus akan melakukan segala sesuatu yang baik untuk negara ini ya, untuk negara ini, apalagi Anda di inspektorat pengawasan ya. Pengawasan itu Pak Wahab, pengawasan tuh kalau tugas dari inspektorat ini pengawasan ini. Saya baca di karya tulisnya ini hebat sekali. Pak Makmur, saya ucapkan terima kasih, kiranya banyak orang membaca apa yang Anda tulis ini sehingga benar-benar mereka memahami apa yang Anda tulis dan apa tujuan akhir daripada isu yang Anda angkat ini dan pemecahan masalahnya gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh iya, ada yang saya lupa. Mohon kiranya karena ini berbasis digital, agar supaya nanti di akhir Pak Wahab tolong diingatkan nanti supaya mereka ini membuat dokumen secara video. Karena ini memang judulnya saja adalah optimalisasi administrasi surat tugas berbasis digital. Jadi laporan ini juga bagus kalau nanti Pak Makmur ini tinggal duduk pasang videonya, buka videonya. Jadi kita penguji dan coach nanti
juga tentu kebanggaan dari Bu Elvin bahwa videonya itu bisa kita nonton. Nanti berapa menit yang bisa dipakai nanti Pak Coach-nya yang arahkan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Bu. Saya Terima kembalikan kasih. kepada Terima kasih Bu Penguji Bu Katrin. Sangat baik saran masukannya ya kepada Pak Makmur. Ini kita beruntung ya, kita memiliki ada penguji. Ya memang kalau bicara rancangannya Pak Makmur ini, ya saya juga dari awal Bu Katrin walaupun dari inspektorat, yang paling penting mentornya setuju apa yang akan dilakukan karena ini mengarah kepada keterbukaan ya. Saya juga pernah di inspektorat rasakan ya orang dalam penantian bagaimana kita diberikan ya amanah untuk menugaskan tugas-tugas di bidang pengawasan yang didasari oleh surat tugas ya. Tapi karena tadi sudah ada dukungan dari Bu Elvira. Memang ada catatan betul itu di dalam sistematika di halaman 17 laporannya Pak Makmur tidak kepalanya keluar, badannya juga keluar. Kepalanya di halaman 17, badannya di halaman 18. Ya, jadi kalau cuma badannya yang dilihat, kepalanya tidak ada, tadi saya sudah bayangkan itu pongko itu orang bilang. Kalau kepala, jadi kepala berjalan sendiri, badan berjalan sendiri ya. Kalau saya lihat itu Bapak di halaman 17, kepalanya itu Bapak buat dalam bentuk forward. Padahal di tabulasi di badannya, lens, jadi dia harus panjang dia. Supaya jelas badan dan kepala satu itu. Saya sudah bayangkan Ibu Katrin ini ya, sangat teliti melihatnya. Saya sudah bayangkan kalau Bapak berjalan tanpa kepala bagaimana itu? Hanya badan sendiri ya. Tinggal itu bagus ya, orang membaca juga bagus. Juga dari sisi yang finalisasi nanti di laporan akhir Bapak mau menyajikan itu, saya sangat mendukung itu kalau lewat video supaya itu intinya ada arsip. Nah, penyajiannya itu semua tahapan itu divideokan ya. Baik. Selain di laporan itu bukti dokumen fisik yang juga ada juga, tapi nanti Bapak videokan. Nanti teknisnya nanti kita akan bicarakan ya seperti apa dengan memenuhi waktu. Selama ini biasanya di penyajian itu cuma 3 menit, tapi kita ukur nanti seperti itu. Baik, sangat bagus Pak Mahmud, terima kasih. Khususnya Ibu Elvin sudah meluangkan waktu mendampingi Pak Makmur. Ya, walaupun kalau Ibu Elvin tidak hadir, berarti Bapak Putri tidak ada dukungan. Sudah hadir saja itu sudah dukungan. Salam buat teman-teman di inspektorat. Iya Pak. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sukses Ibu Pak Makmur, Ibu Elvin dan kepada Ibu Katrin. Saya kembalikan kepada Ibu Nis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Coach. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Makmur Saputra Karimah beserta mentornya Ibu Elvin Saryati, dan saya persilakan untuk live dari room ujian ini. Silakan Pak Makmur.